Di sana sudah ada Tuan Guru Haji Sahari untuk hal-hal yang mau disampaikan kepada Buya. Silakan untuk Tuan Guru Haji Sahari. Kita berikan waktu seluas-luasnya. Silakan Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Sahari, Tuan Guru Sahari. Waalaikumsalam. Kepada moderator Afkar dan kepada yang saya hormati Buya Syakur, namanya begitu besar di Malaysia ini. Saya sungguh merasa bangga kerana rata-rata YouTube Buya ditonton oleh masyarakat Malaysia. Terima kasih Buya di atas ilmunya yang ada 6 pintu. Mungkin 1 pintu lagi belum dibuka mungkin. Baik, saya mengikuti Gelombang Cinta yang dibaca oleh Ananda Imas tadi, begitu menarik. Jadi pada malam ini saya pula ingin baca Gelombang Cinta Makrifat pula. Baik. Izinkan saya Buya untuk berkalam 1-2 patah. Baik. Di sini saya mengambil kesempatan di atas judul Mengabdi dengan Kebodohan. Saya mendengar Buya melontar tajuk Mengabdi dengan Kebodohan. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengajak para pendengar ibu budiman sekalian, beginilah keadaan kita bersolat apabila tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bersolat ataupun beramal dengan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala artinya mengabdikan diri dengan kebodohan. Contohnya, seumpama kita bersolat, ya, tidak mengenal Allah ini, contohnya kita hendak berkahwin, hendak bernikah dengan seorang perempuan, tetapi kita tidak kenal perempuan itu, tidak pernah melihatnya, tidak tahu kampungnya di mana, keturunannya di mana. Kita berjumpa ibu kita, menyampaikan hasrat kita nak berkahwin dengan seorang perempuan. Jadi ibu kita bertanya, perempuan itu orang mana? Kita menjawab, tak tahu. Perempuan itu keturunan mana? Tak tahu. Asli dari mana? Tak tahu. Ya. Keturunan ibu bapa tak tahu. Jadi bolehkah kita bernikah dengan seorang perempuan yang kita tak tahu? Tentunya tak boleh. Macam mana nak menikah dengan perempuan yang kita tak tahu pun? Cuma dengan nama. Nama seumpama Masturah Imas. Hanya nama saja kita tahu. Orang tak tahu. Asal usul tak tahu. Jadi begitu juga apabila kita bersolat, kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seumpama kita angkat takbir, Allahu Akbar. Macam mana kita nak ingat kepada Allah? Jikalau Allah yang hendak kita sembah itu tidak kita kenal. Jadi saya nak mengajak kepada muslim-muslimat yang budiman sekalian di kota Indonesia, baik di Malaysia, Brunei, Singapura, yang faham bahasa kita,
Jadi saya nak minta pencerahan daripada Buya sekejap lagi. Bagaimana orang yang bersolat yang tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala nak berkahwin dengan orang yang tak pernah kita kenal? Nah, inilah bahayanya mengabdikan diri dengan kebodohan. Jadi minta ya Buya memberi sikit pencerahan bagaimana kedudukan orang yang bersolat yang tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi itu kot sedikit Buya, cuma saya ingin bertanya, seandainya negara kita telah buka sempadan, bolehkah Buya bertandan ke Malaysia? Tergantung Tuan Guru. Saya akan beli tiket pesawat, sediakan tempat penginapan. Bagaimana Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Nasruddin datang 3-4 hari ke tempat saya. Ya, begitu juga Buya Syakur. Orang Malaysia ingin bersua muka, bertentang mata dengan Buya. Jadi saya menjemput dengan moderator sekali. InsyaAllah. Tuan Guru 7 tiket nanti. Allahu Akbar. Ya, saya kira itu saja Buya pada malam ini. Saya minta pencerahan daripada Buya. Apakah kita ini hanya mengenal nama? Kita sepatutnya mengenal Tuhan ampunya nama. Nama itu isim. Kita boleh jadi gila isim hanya dengan menggilakan nama. Ya, silakan nama-nama yang saya hormati Buya. Ya. Baik, silakan Buya. Ini tadi pemaparan dengan analogi Buya. Silakan dijelaskan. Ya, kita bahasan pokoknya adalah seperti dinyatakan dalam nazam. Ya. Nazam yang berbahasa Arab. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Yang artinya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, siapapun orangnya ketika beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun, semua amalnya ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Ini logika sederhana. Orang tidak pandai menjahit, tidak tahu ilmu menjahit. Lalu kita suruh menjahit satu pakaian, baju, kebaya atau baju t-shirt. Dia tidak tahu bagaimana cara menjahit. Kira-kira apa hasilnya? Tak baiklah. Ya pasti potongannya nggak jelas, potongannya nggak karu-karuan. Pasti terikat sini, ngikat sini. Iya. Orang nggak bisa, tidak tahu ilmu bikin roti. Dia kita suruh bikin roti, jadinya apa? Jadinya geblok, jadinya. Ya pasti rotinya tidak layak dimakan. Apa saja di dunia ini pasti dengan ilmu. Di dunia saja sesungguhnya apabila ada orang yang sampai kelaparan nggak bisa makan, itu biasanya menurut saya karena dia tidak bisa apa-apa. Bikin kusen tidak bisa, bikin knalpot nggak bisa, tambal ban nggak bisa, menjahit nggak bisa, ngecat mobil nggak bisa, tidak punya kebisaan apapun, tidak ada ilmu sama sekali. Itulah orang-orang yang pada kelaparan karena tidak bisa apa-apa. Man arada dunya fa'alih bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alih bil ilmi, wa man aradahuma fa'alih bil ilmi. Ingin dunia perlu ilmu, pengen akhirat ya perlu ilmu, ingin dua-duanya ya perlu ilmu juga samanya. Nah, ini itu kaitan tentang ilmu dan amal ya, ilmu dan pengabdian. Demikian juga orang sholat. Mana mungkin sholat orang yang tidak berilmu
tidak tahu cara bersuci, tidak tahu najasah, tidak tahu mana yang najis, mana yang suci, wudu itu syarat rukunnya apa yang suci, mungkin hanya sekedar cuci muka begitu. Lalu sholat fardunya apa, sunnahnya apa, maknanya dia tidak tahu. Saya melihat sendiri di sebuah masjid ada orang sholat Allahu Akbar, dia sambil tengok kanan, tengok. Saya perhatikan ada. Ini bukan cerita tapi betul kejadian saya melihat. Saya perhatikan aja. Dia mungkin baca Fatihah. Selesai Fatihah dia ruku. Setelah ruku langsung sujud dia. tidak lagi. Sampai 4 rakaat dia begitu. Ini orang belum tahu ilmu sholat sudah sholat. Jadi itu tentang maksudnya ilmu tentang sholat. Orang yang melakukan sholat tidak tahu ilmunya sholat, bacaan Fatihahnya, mana bagaimana cara ruku, bagaimana cara sujud, bagaimana cara tasyahud dan sebagainya itu semuanya banyak ilmunya. Nah, untuk sementara saya mengatakan kepada masyarakat saya, kalau engkau sudah tersadar dirinya bahwa sholat itu wajib, silakan laksanakan sholat sebisa-bisa kamu. Belum bisa baca Fatihah, baca basmalah saja. Kalau nggak bisa baca basmalah, sudah sebut saja Allah, 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 Allah terus. Jangan menunggu belajar dulu, nanti kalau sudah pintar baru sholat. Tidak, langsung sholat saja dulu sambil belajar. Nanti setelah tahu ilmunya, sholatnya nggak rajin juga nantinya. Nah itu ceritanya menjadi dalam media dakwah seperti itu. Orang yang tersadar ya ingin menjadi baik, ingin sholat, ilmunya belum tahu, jangan ditunggu mau belajar dulu, langsung saja sholat. Ikuti berjamaah, kalau imamnya ruku dia ikut ruku, imam sujud dia sujud, imam nunjuk ikut nunjuk, imam tengok kanan dia tengok kanan, imam tengok kiri dia tengok kiri. Itu selesai. Nah, sambil belajar, jangan menunggu. Itu masalah ilmunya. Adapun tentang orang sholat kemudian dia belum mengenal Allah, nah maka di sini kita mesti bicara lebih rinci lagi. Orang yang mengenal Allah itu mustawayat wa darajat, ya. Mengenal Allah itu bermacam-macam. Ada mengenal Allah dengan pembuktian, dengan argumentasi, dengan eksperimen, ya, dengan ijtihad. Ada lagi orang dianggap sudah kenal Tuhan asal menyebutkan saja. Mohon maaf Tuan Guru Sahari, kita di Indonesia menyebut nama Tuhan kita saja itu berbeda-beda pengucapannya. Namanya saja pengucapannya berbeda-beda. Ada yang Allah, mungkin di Malaysia juga ada ya, Tuhan Allah. Ada yang Allah, ada yang Allah, ada yang Allah, ada yang Allah, ada Allah. Itu beragam nama saja. Begitu namanya saya Syakur dipanggilnya Syukur, sudah keliru. Syakir salah juga. Nah, nama Allah juga mengucapkannya masih berbeda-beda kok. Yang betul itu Hamzatul Jalalah maftuhah. Hamzatul Jalalah maftuhah. Kemudian lamnya itu ada bunyi sengaunya. Jadi Allah, bukan Allah, bukan O. Dalam bahasa Arab tidak ada A, I, U, O itu nggak ada. E juga nggak ada. Jadinya Allah, bukan Allah. Ada yang Allah, Allah, macam-macam. Itu telinga saya tidak bisa dibohongi. Masyarakat kita di Indonesia menyebut nama saja belum jelas. Itu mesti dipermak dulu lidahnya. Ya harus ngaji lagi. Nah, adapun tentang mengenal Allah sendiri itu ada tahapan-tahapan. Sehingga untuk orang awam
asal mengetahui nama Tuhannya adalah Allah dengan pengucapan mau Allah mau Allah ya, itu untuk orang awam itu sudah cukup diterima. Ya sudahlah, orang awam mau menuntut gimana. Kemudian dalilnya mana? Dalilnya dalil ijmali, sudah cukup. Pokoknya saya percaya, ikut ya. Jadi kalau dalam fikih itu boleh taklid, tidak perlu ijtihad, boleh taklid dalam fikih. Tapi dalam akidah itu harus punya hujjah, alasan, argumentasi. Tidak boleh dalam akidah itu taklid. Minimal dengan burhan kulli, dengan hujjah kulliyah. Yaitu apa? Allah itu ada, buktinya mana? Ada langit, ada bumi. Tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang menciptakannya. Ini kacamata, tidak mungkin jadi sendiri kecuali ada yang membikinnya. Maka langit dan bumi pun adalah tidak mungkin jadi sendiri, pasti ada yang membikinnya. Yang membikinnya itu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan logika awam saja sudah cukup dianggap orang itu sudah kenal Tuhan. Ya, akidah orang awam. Nanti ada lagi orang yang khawas, lalu ada lagi yang khawasul khawas. Ya, kita untuk orang awam saja dulu. Ya, orang yang belum yang mengenal Allah dengan dalil ijmali, dengan dalil umum saja, ada langit, ada bumi. Tolong dibesarkan lagi gambar Pak Guru Sahari. Gambarnya dibesarkan lagi biar jelas ngomongnya. Dan artinya bahwa untuk orang awam, bukan orang yang khawas, orang khusus ya, dari ijmali begini. Orang yang membuat kacamata ini pasti orangnya pandai. Yang membuat sepeda motor, bicycle, ya, motor car, apa deh motor? Apa motor itu Malaysianya? Nggak tahu. Ya motor, ya motorcycle itu pasti lebih pintar dari yang membuat kacamata. Yang membuat mobil pasti lebih pintar dari yang membuat motor. Yang membuat pesawat lebih pintar dari yang membuat mobil. Yang membuat bom atom tentu lebih pintar dari yang membuat mobil. Yang bikin satelit lebih pintar dari orang yang bikin mobil. Yang bikin matahari, bikin bulan, bikin bintang, pasti itulah yang maha pintar. Dalil semacam itu saja sudah dianggap sah bagi orang awam. Tapi untuk Tuan Guru Sahari, yaitu karena sudah orang makam khawas, ya tidak boleh pakai dalil umum lagi, harus lebih mendetail dan pakai hujah yang lebih kuat lagi. Nah itu, jadi artinya minimal, sekalipun memang Tuan Guru Sahari bagi orang yang khawas itu tidak cukup membuktikan Allah dengan adanya langit dan adanya bumi. Kenapa? Kita terjebak bahwa langit dan bumi itu minal mumkinat. Minal mumkinat tidak mungkin dijadikan dalil bagi wajibul wujud, yaitu Allah. Keberadaan Allah adalah wajibul wujud, tidak bisa dibuktikan dengan mumkinat, adanya langit, adanya bumi. Kenapa mumkinat? Karena Allah bisa bikin langit, Allah bisa tidak bikin langit. Allah bisa bikin bumi, Allah juga bisa tidak bikin bumi. Terjebaknya pertama, ketika Allah bikin langit, ketika Allah belum bikin langit dan Allah belum bikin bumi. Saya nanya dulu sama Pak Afkar, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, Allah belum bikin langit, belum bikin bumi. Saya nanya, Allah ada enggak? Ada. Kalau engkau mengatakan buktinya Allah ada karena ada langit, ada bumi, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, Allah ada enggak? Ada. Ada. Buktinya mana?
Nah, itu satu, jebakan satu. Yang kedua, Tuan Guru Sehari. Nanti setelah kiamat, setelah langit dihancurkan, bumi dihancurkan, matahari sudah hancur semuanya, sudah tidak ada apa-apa, dan ketika itu Allah mengatakan limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Punya siapakah kerajaan yang maha besar ini? Tidak lain adalah milik Allah yang maha perkasa. Tidak ada siapa-siapa. Dan ketika itu setelah kiamat, di hari kiamat sudah tidak ada langit, tidak ada bumi. Lalu ada seorang malaikat bertanya kepadamu, wahai Pak Afkar, masihkah engkau percaya Allah ada? Masih. Buktinya mana? Tidak menemukan bukti. Berarti kelemahan semacam itu. Ya, jadi bagi orang yang khawasul adalah bid-dhamir bil ihsas wa maknunun fil asrar. Ada dalam sir, bukan dalam kalbu, tapi dalam sir. Sir itu adalah palung di hati yang paling dalam, yang tidak ada orang yang lain yang tahu kecuali hanya Allah yang tahu dan diri kita sendiri. Terima kasih. Di sana sudah ada Tuan Guru Haji Sahari